Shalom. Selamat malam. Selamat hari Sabat pada semua warganet yang bersama-sama pada ketika ini melayari aplikasi Alam Maya. Selamat bertemu kembali di kebaktian kebangunan rohani Pelayanan Wanita Advent Wilayah 6 2021. Terima kasih karena bersama-sama dengan kami pada malam hari ini. Untuk memulakan acara, kita akan bersama-sama dengan Puan Jarunis Porsha dalam puji-pujian. Hai, selamat bergabung kembali di dalam acara kebaktian KKR Pelayanan Wanita Advent Wilayah 6 pada petang ini. Saya Jarunis daripada Gereja SDA Minanun akan melayani kita dalam acara puji-pujian. Mari kita memuji Yesus melalui lagu dalam LPMI 185, Bila Kita ke Syurga. Nyanyikan cinta ajaib Yesus berikan anugerah. Di sana terang sentosa tempat disediakannya. Bila kita ke syurga, tentu hari itu sangat senang. Bila pandang Yesus, kita nyanyi kemenangan. Dalam perjalanan hidup, langit awan pun tutup, tapi di ujungnya nanti bayang tiada lagi. Bila kita ke syurga, tentu hari itu sangat senang. Bila pandang Yesus, kita nyanyi kemenangan. Marilah kita setia, kerja dan bersedia, sambil pandang kepadanya, kesusahan hilanglah. Bila kita ke syurga, tentu hari itu sangat senang. Bila pandang Yesus, kita nyanyi kemenangan. Pahala menunggu kita, segera pandang wajahnya. Gerbang mutiara berhias, jalannya dari emas. Bila kita ke syurga, tentu hari itu sangat senang. Bila pandang Yesus, kita nyanyi kemenangan. Terima kasih dengan lagu tadi. Sekali lagi kita mengangkat Yesus melalui lagu LPMI 85, Almasih di Muka Pintu. Almasih di muka pintu, yang dulu menanggung hina. Sekarang orang saleh saja, diangkat ke syurga. Di pintu
Jarunis Polsha, seorang pelayanan wanita Advent daripada gereja SD Minonun Kelawar. Terima kasih Puan Jarunis. Pada saat yang ketiga ini kita akan dipimpin doa oleh Puan Naomi Andoi yang merupakan seorang pelayanan wanita Advent di cabang sekolah Sabah Hongkong. Oke, mari kita tunduk kepala dan kita sama-sama berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertakhta di dalam kerajaan syurga, syukur dan terima kasih sebab Tuhan sudah memimpin kami sepanjang hari ini, sehingga pada malam ini sekali lagi kami dapat berkumpul di dalam aplikasi Zoom ini untuk mendengar pelajaran yang seterusnya. Tuhan, kiranya Tuhan menyertai pembicara kami pada hari ini, Puan Masni. Kiranya Tuhan memberi dia hikmat dan kebijaksanaan yang dari surga, agar setiap apa yang dia kongsikan dapat membangun iman kami untuk lebih dekat kepada Tuhan. Kiranya Tuhan juga memimpin setiap pendengar pada malam ini, membuka hati dan pikiran kami agar kami dapat menyediakan hati dan pikiran kami untuk menerima setiap teguran ataupun setiap firman Tuhan itu, sehingga kami dapat mempraktikannya di dalam kehidupan kami sehari-hari, sementara kami melayani dan sementara kami menanti kedatangan Tuhan yang kedua kali ke dunia ini. Ya Tuhan, kami mohon agar Tuhan juga memberkati setiap peralatan yang kami gunakan, memberkati lain kami pada hari ini agar semuanya berjalan dengan lancar tanpa sebarang gangguan. Tuhan, ampuni segala dosa dan kesilapan kami agar kami layak di hadapan Tuhan. Terima kasih sebab Engkau setia mendengar dan menjawab doa kami. Kami mahu serahkan semua ini di dalam tangan dan kuasa Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita ucapkan ribuan terima kasih pada Puan Naomi Andoi, pelayanan wanita Advent daripada gereja cabang sekolah Sahabat Hongkong. Terima kasih. Pembicaraan kita pada malam hari ini, malam yang ke-6, bangunan rohani dan wanita Advent wilayah 6, merupakan seorang ibu kepada 3 orang anak, 2 lelaki dan seorang wanita. Pada ketika ini diberkati dengan 3 orang cucu, dan beliau merupakan seorang pesara kerajaan yang sudah bertugas di beberapa buah jabatan di negeri Sabah. Tugas pertama beliau dilantik sebagai seorang kerani di Ibu Pejabat Pelajaran Kota Kinabalu. Seterusnya, beliau juga merupakan pegawai penolak setiausaha kanan di Jabatan Kementerian Keuangan Kota Kinabalu sebelum bersaraf. Bermotokan Never Give Up, Jesus is Coming, wanita hebat ini selalu bersyukur dalam kehidupan beliau. Beliau akan menyampaikan tajuk pelajaran yang ke-6, karunia rohani dan tugas pelayanannya. Sebelum itu kita akan menyanyikan lagu tema I Will Go. Sama-sama kita menyanyikan lagu tema ini, dan sebaik saja selesai lagu tema ini, kita akan mendengar pelajaran KKR PWA wilayah 6 malam yang ke-6 yang akan disampaikan oleh Datin Masni P. Kulagabu. Mari kita nyanyikan lagu tema pada ketika ini. Kulihat jiwa yang bersedih, ku
Shalom, selamat hari Sabat, selamat sejahtera dan salam kasih dalam Tuhan. Puji Tuhan, malam ini kita sudah sampai ke malam yang ke-6 kumpulan kebangunan rohani kita. Dan kita sudah diberkati dengan 5 pelajaran doktrin Gereja Seventh-day Adventist. Ada 28 semuanya doktrin gereja, dan malam ini kita akan belajar bersama doktrin yang ke-17, yaitu mengenai dengan karunia rohani dan tugas pelayanan. Sebelum saya teruskan, saya ingin membawa saudara dan saudari berdoa. Ya Tuhan Bapa kami di sorga, terpujilah namamu. Terima kasih ya Bapa atas segala berkat dan kebaikan-Mu. Terima kasih atas berkat hari Sabat yang istimewa. Kami mohon ya Bapa, mengampuni dan menyucikan kami, agar kami sedia menerima curahan Roh Kudus untuk membolehkan kami memahami firman-Mu. Terima kasih ya Bapa. Semua ini kami mohon dalam nama Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Baiklah, saudara dan saudariku yang dikasihi dalam Tuhan, kita mulakan pelajaran malam ini dengan kata-kata pengenalan doktrin karunia rohani dan tugasnya. Tuhan menganugerahkan kepada semua anggota gerejanya di setiap zaman karunia rohani yang harus digunakan oleh setiap anggota dalam pelayanan kasih untuk kebaikan gereja dan umat manusia. Karunia rohani diberikan oleh Roh Kudus dengan penuh adil kepada setiap gereja sesuai dengan kehendaknya. Karunia-karunia rohani memberi segala kemampuan dalam pelayanan yang diperlukan oleh gereja untuk melaksanakan fungsinya sebagaimana yang ditentukan oleh Tuhan. Menurut Alkitab, karunia-karunia ini merangkumi pelayanan seperti iman, penyembuhan, bernubuat, menginjil, mengajar, mentadbir, mendamaikan, belas kasihan, dan pelayanan pengorbanan serta kemurahan hati untuk menolong dan memberi dorongan kepada orang lain. Beberapa anggota dipanggil oleh Tuhan dan dikaruniakan oleh Roh untuk fungsi yang diakui oleh gereja dalam pelayanan kependetaan, penginjilan, kerasulan, dan pelayanan mengajar yang sangat diperlukan bagi melengkapkan anggota untuk melayani bagi membangun gereja hingga mencapai kematangan rohani serta memupuk kesatuan iman dan pengetahuan tentang Tuhan. Bila anggota mengguna karunia-karunia ini sebagai penetelayanan Tuhan dengan setia, gereja terlindung dari pengaruh-pengaruh perusak yang ditimbulkan oleh doktrin-doktrin palsu, serta bertumbuh dengan suatu pertumbuhan yang berasal dari Tuhan dalam iman dan kasih. Terdapat ayat-ayat dari Alkitab yang memberi sokongan kepada kata-kata pengenalan seperti yang berikut. Roma 12 ayat 4 hingga 8, 1 Korintus 12 ayat 9 hingga 11, ayat 27, ayat 28, Efesus 4 ayat 8 dan ayat 11 hingga 16, Kisah Para Rasul 6 ayat 1 hingga 7, 1 Timotius 3 ayat 1 hingga 13 dan 1 Petrus 4 ayat 10 dan 11. Perintah ilahi. Saya jemput saudara dan saudari mengimbas kembali
waktu Yesus bersama murid-muridnya sebelum dia naik ke surga. Pada waktu itu terdapat beberapa perintah ilahi yang diucapkan oleh Yesus. Perintah Yesus ucapkan pada waktu sebelum dia naik ke surga mengubah sejarah. Perintahnya dalam Markus 16 ayat 15. Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil ke segala makhluk. Ke seluruh dunia, kepada segala makhluk. Murid-murid tentulah menganggap perintah ilahi ini satu tugas yang mustahil. Yesus merasa ketidakberdayaan mereka, lalu memerintah mereka untuk tidak meninggalkan Yerusalem dan menunggu janji Bapa di surga. Kemudian Yesus meyakinkan mereka dengan satu janji yang memberi semangat, mendorong, dan menghibur seperti dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8 yang menyatakan, kamu akan menerima kuasa apabila Roh Tuhan datang kepada kamu. Lalu kamu akan menjadi saksi-saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, serta sampai ke ujung bumi. Dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 15, murid-murid diminta untuk menunggu baptisan Roh Kudus dan barulah mereka pergi untuk mengabarkan Injil. Setelah Yesus naik ke surga, para murid menghabiskan masa berdoa. Keharmonian dan kerendahan hati mengganti perselisihan yang telah banyak merosakkan masa mereka semasa bersama dengan Yesus. Mereka bertobat, perhubungan sesama mereka dan dengan Kristus di surga dieratkan. Kesatuan yang dihasilkan adalah persiapan yang diperlukan untuk pencurahan Roh Kudus. Sebagaimana Yesus menerima pengurapan khusus dengan Roh memenuhi dia untuk pelayanannya, maka para murid juga menerima pencurahan Roh Kudus untuk membolehkan mereka bersaksi. Hasilnya mengejutkan. Pada hari mereka menerima Roh Kudus, mereka membaptis 3.000 orang. Seperti dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 41 yang menyatakan murid-murid menerima karunia Roh Kudus sehingga ribuan orang bertobat menerima Yesus. Karunia Roh Kudus. Yesus menggambarkan karunia Roh Kudus dengan sebuah perumpamaan. Kerajaan surga adalah seperti orang yang pergi jauh yang menyerahkan bakat dan talenta kepada hamba-hambanya. Masing-masing diberi 5 talenta, 2 yang lain dan yang lain 1. Kisah perumpamaan ini boleh didapati dalam Matius 25 ayat 14 hingga 30. Tuhan yang memberikan talenta adalah Yesus Kristus dan hamba-hamba yang menerima talenta adalah umat-umatnya yang telah dibeli oleh darah Yesus. 1 Korintus 6 ayat 20 menyatakan, kamu sudah dibeli oleh Tuhan dan harganya sudah dibayar lunas. Oleh itu, gunakanlah tubuh kamu untuk memuliakan Tuhan. 1 Petrus 1 ayat 19. Kristus sendiri yang menjadi korban seperti domba yang tidak bercacat cela. Dan 2 Korintus 5 ayat 15 menyatakan Kristus menebus manusia untuk melayani Dia
dan sesama manusia. Alkitab jelas menyatakan hal mengenai karunia Roh Kudus seperti ayat-ayat dalam Efesus 4 ayat 7. Setiap orang daripada kita menerima suatu kurnia menurut apa yang diberikan oleh Kristus. Dan dalam 1 Korintus 12 ayat 11, tetapi semuanya dilakukan oleh Roh yang sama juga. Dia memberi setiap orang kurnia yang berlainan menurut kehendaknya sendiri. Saudara dan saudariku, apakah tujuan pemberian karunia rohani? Efesus 4 ayat 12 dan 13 menjelaskan pemberian karunia rohani, yaitu memperlengkapkan umat Tuhan melakukan pelayanan yang harus dilakukan oleh pengikut Kristus dan menguatkan pengikut Kristus mencapai kesatuan iman yang sama dan pengertian yang sama tentang Yesus, serta mematangkan kita dan menjadi seperti Yesus. 1 Petrus 4 ayat 11 juga menyatakan tujuan pemberian karunia rohani, yaitu digunakan untuk kemuliaan Tuhan, karena Kristuslah yang memiliki kemuliaan dan kekuasaan selama-lamanya. Ada beberapa nasihat Rasul Paulus kepada orang-orang Korintus dan juga kepada umat Tuhan masa kini, yaitu satu daripadanya ialah dia menyeru orang-orang supaya sentiasa bersyukur. Rasa bersyukur atas pemberian hadiah karunia roh harus ditujukan kepada pemberi, yaitu Roh Tuhan, bukan kepada si penerima atau yang mengguna hadiah itu. Karena pemberian itu diberikan untuk gereja, bukan individu. Penerima tidak boleh menganggap hadiah karunia roh itu milik pribadinya. Apabila mendapat pujian, tujukan pujian itu kepada Tuhan. Nasihat Paulus selanjutnya ialah pemberian karunia roh harus diterima dengan rendah hati. Kesadaran bahwa roh atau karunia roh mempunyai sumber roh dalam rahmat Tuhan. Orang percaya seharusnya tetap rendah hati. Semakin banyak pemberian roh karunia yang diberikan kepada orang yang beriman, semakin besar pengaruh kerohaniannya dan semakin besar pergantungannya kepada Tuhan. Tidak ada hadiah roh yang harus dihina atau diremehkan. Kesatuan, Tuhan menghendakkan pengagihan karunia roh dalam gereja untuk mencegah perpecahan dalam tubuh dan untuk menghasilkan semangat harmoni, penyerahan dan saling peduli. Rasul Paulus menggunakan tubuh manusia untuk menggambarkan keharmonian dalam kepelbagaian karunia roh. Tuhan memberi karunia rohani untuk memberi manfaat kepada seluruh tubuh atau anggota gereja, bukan semata-mata kepada individu yang menerimanya. Karunia rohani bukan ganjaran untuk pekerjaan yang dilakukan dengan baik. Mereka adalah alat untuk melakukan pekerjaan pelayanan dengan baik. Kegagalan menggunakan hadiah karunia rohani. Orang-orang percaya yang menolak mempraktikkan karunia rohani mereka bukan sahaja mengakibatkan kepupusan
karunia rohani tersebut, tetapi menghalangkan untuk mendapat hidup kekal. Saudara dan saudariku, begitu seriusnya sekiranya orang-orang percaya menolak mempraktikkan karunia rohani, mereka bukan sahaja mengakibatkan kepupusan karunia rohani tersebut, tetapi menghalangkan untuk mendapat hidup kekal. Dalam perhatian dan penuh kasih, Yesus memperingatkan dengan sungguh-sungguh perkara tersebut dalam Matius 25 ayat 26 hingga 30. Saudara dan saudariku, mari kita renungkan lebih lanjut pengertian karunia rohani. Dalam 1 Korintus 12 ayat 4 hingga 6 menyatakan ada berbagai-bagai kurnia daripada Roh Tuhan, tetapi semuanya diberikan oleh Roh yang sama. Begitu juga ada berbagai-bagai cara untuk mengabdikan diri kepada Tuhan, tetapi kita mengabdikan kepada Tuhan yang sama. Ada berbagai-bagai cara untuk melakukan kerja bagi Tuhan, tetapi Tuhan yang sama memberikan kebolehan kepada setiap orang untuk melakukan kerja masing-masing. Rasul Paulus menulis kepada orang-orang Korintus tentang hakikat sebenarnya pemberian karunia roh. Karunia rohani jelasnya adalah anugerah karunia. Pemberian karunia rohani adalah dalam berbagai bentuk, mengikut keperluan dalam pelayanan, dalam gereja, dan dalam community. Bukan semua menerima karunia untuk berkhotbah atau mentadbir gereja. Ada yang terima karunia peramah, melayani di gereja sebagai penyambut tetamu. Bukan semua menerima karunia mengajar sekolah Sabat, orang-orang dewasa. Ada yang melayani mengajari bahagian kanak-kanak, sebab mereka terima karunia senang bergaul dengan kanak-kanak. Ada juga yang menerima karunia gemar memberi dorongan, memberi penghiburan, dan pertolongan kepada orang yang memerlukan. Pendeta dan anggota gereja membentuk gereja. Mereka haruslah bersama-sama bertanggung jawab untuk kesejahteraan gereja. Adalah tanggung jawab bagi para pengerja Tuhan memberi bimbingan, memberi latihan doktrin untuk mengetahui karunia rohani yang anggota gereja miliki dan mengembangkannya sesuai dengan apa yang Allah berikan untuk diguna bagi pelayanan rohani gereja dan community. Perkara yang terakhir dalam pelajaran kita bersama malam ini ialah bagaimana cara persiapan yang kita harus buat untuk memperolehi penerimaan karunia rohani tersebut. Kita dapati dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 14 dan pasal 2 ayat 46 bagaimana persiapan para rasul untuk penerimaan karunia rohani tersebut. Para rasul bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Karunia rohani didapatkan dengan mengadakan suatu penyerahan yang sungguh-sungguh melalui doa. Para murid menjauhkan segala perbedaan dan keinginan yang mementingkan diri sendiri. Segala perbedaan atau perbedaan telah disingkirkan, yang adalah kesatuan
dan satu tujuan. Satu petikan dari Seventh Day Adventist Believe, muka surat 213, menyatakan seperti berikut. Para rasul berdoa dengan sungguh-sungguh agar dapat mengucap kata-kata yang akan memimpin orang berdosa kepada Kristus. Mereka menyingkirkan perbedaan dan keinginan untuk ketuhanan yang ada di antara mereka. Pengakuan dosa dan pertobatan membawa hubungan mereka menjadi lebih dekat dengan Kristus. Mereka yang menerima Kristus hari ini memerlukan pengalaman serupa dalam persiapan untuk pembaptisan Roh Kudus. Pembaptisan Roh bukan peristiwa sekali saja. Kita boleh mengalaminya setiap hari. Kita perlu memohon kepada Tuhan untuk pembaptisan itu, karena Dia memberi gereja kuasa untuk bersaksi memberitakan Injil. Untuk melakukan ini, kita harus terus menyerahkan sepenuh hidup kita kepada Tuhan, mematuhi sepenuhnya dalam Kristus dan memohon kebijaksanaan kepadanya untuk menemukan karunia kita. Tidak ada yang lebih menggembirakan dan memuaskan daripada mengetahui bahwa kita menduduki kedudukan pelayanan perkhidmatan yang telah ditahbiskan oleh Tuhan pemelihara kita. Betapa ajaibnya berkat bagi kita untuk menggunakan dalam pelayanan hadiah istimewa karunia rohani yang telah Tuhan berikan kepada kita melalui Roh Kudus. Saudara-saudariku, Tuhan rindu mengongsi karunia-karunia-Nya. Pada malam ini kita dapat menerima jemputannya dan mengetahui apa yang dapat dilakukan oleh karunia-Nya dalam kehidupan yang dipenuhi dengan Roh. Terima kasih. Tuhan memberkati. Amin. Puji Tuhan. Kita sudah mendengar satu pelajaran yang cukup indah yang telah disempurnakan oleh Datin Masni P. Kulagabu. Terima kasih, Datin. Pada saat dan ketika ini, kita juga mengucap syukur dan terima kasih karena kita akan mendengar satu lagu yang akan mengangkat jiwa kita lebih dekat kepada Tuhan sebagai sambutan pada pelajaran ini yang bertajuk Sampai Memutih Rambutku, yang akan dinyanyikan oleh seorang pelajar pendidikan musik daripada UPSI Perak. Kita bersama dengan Yvonne Eni John. Baik, saja selesai lagu ini nanti kita akan terus dipimpin doa oleh Datin Masni di Kulagabu. Terus setia, terus melayani dan terus bertahan dalam iman. Sampai jumpa lagi esok malam bersama dengan pelajaran yang baru. Tuhan memberkati. Kau selalu hadir saat aku
kan selalu menyembah-Mu, oh Yesus Tuhanku. Ku milik-Mu, selamanya bagi-Mu. Kau selalu hadir saat aku rindukan-Mu. Kau yang selalu setia menopangku dengan kasih setia, memberi aku kekuatan di tengah badai yang menakutkan, sampai memutih rambutku. Kau putuskan aku menutup usiaku. Ku kan selalu menyembah-Mu, oh Yesus Tuhanku. Ku milik-Mu, selamanya bagi-Mu. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, Maha Pengasih, terpujilah nama-Mu. Betapa kami bersyukur atas hadiah yang begitu istimewa dari Tuhan, yaitu berkat karunia roh dari-Mu. Ya Bapa, kami dengan penuh kerendahan hati sekali lagi mengakui dosa, kesalahan, serta kelemahan kami. Mohon Tuhan mengampuni segalanya dan menyucikan kami, agar kami sentiasa layak menerima limpahan karunia roh Tuhan bagi memuliakan nama-Mu. Mohon berkat dan pimpinan Tuhan menyertai serta melindungi semua umat Tuhan yang percaya di mana sahaja pada malam ini. Tolong kami Bapa supaya tetap kekal setia sampai kedatangan Yesus yang kedua kali, yang kami percaya tidak lama lagi. Terima kasih Bapa, terus memberkati kumpulan kebangunan rohani ini sampai ke akhirnya. Juga dengan roh Tuhan menyertai semua yang mengambil bahagian. Terima kasih Bapa, tetap bersama kami sepanjang malam dan hari Sabat mulia Tuhan. Terima kasih Bapa karena mendengar dan menjawab doa ini. Kami mohon semua ini dalam nama Yesus, Juru Selamat kami. Amin.